Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Tirbuhai. Saya dari program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu mengenai perencanaan bisnis. Nah, rencana bisnis saya yaitu butik busana muslimah. Adapun ringkasan eksekutif yaitu yang pertama, nama perusahaan PT Busana Mandiri, bentuk usaha yaitu butik busana muslimah, produk atau jasa yang digunakan adalah fashion pakaian. Adapun nilai penjualan per tahun saat ini yaitu 800 pakaian dan nilai kekayaan per tahun saat ini 500.500.000 rupiah. Adapun prospek pengembangan usaha yaitu menjanjikan. Proses pengembangan usaha yaitu menjadi industri konveksi. Nah, adapun target penjualan yaitu peningkatan 1,7% per tahun. Adapun kebutuhan dana yaitu sebesar 50 juta ribu rupiah. Nah, yang berikutnya adapun latar belakang. Latar belakang nama perusahaan kami yaitu PT Busana Mandiri, bidang usaha butik busana muslimah, jenis produk atau jasa yaitu fashion pakaian, alamat perusahaan kami Jalan Iyantoa, Buli, Kecamatan Maba, RT 001, RW 001. Bentuk badan hukum yaitu usaha dagang, mulai berdirinya perusahaan kami sejak 15 April 2020. Nah, adapun struktur organisasi yaitu Julian Tirbuhai sebagai pimpinan dan Muhammad Rizky sebagai manajer produksi dan Cahya Anggun sebagai manajer pemasaran dan Hande Yuriska sebagai akuntan. Nah, di perusahaan kami mempunyai konsultan pendamping yaitu Central Analisis Sosial Ekonomi Studies, yang berikutnya Syafrizal Helmi, dan berikutnya Business Plan. Nah, adapun susunan pemilik atau pemegang saham yaitu Julian Tirbuhai, yang kedua Zulfikar, yang ketiga Alia Ramadina. Nah, yang berikutnya adapun analisis pasar dan pemasaran. Jenis produk yang dihasilkan yaitu pakaian busana muslimah dan karakteristik produk untuk semua usia, aksesoris tambahan yaitu pita, rendah, manik-manik, dan kancing. Adapun keunggulan produk yang kami miliki, yaitu yang pertama, jahitan yang rapi, bahan baku yang bermutu, menggunakan peralatan yang modern, dan tekstur yang lembut. Nah, yang berikutnya, adapun kegiatan pemasaran dan promosi yang sudah dilakukan, yaitu yang pertama, personal selling, yaitu memberikan contoh atau sampel pakaian yang akan dipasarkan kepada calon pelanggan. Nah, yang kedua, pameran dagang online. Nah, yang ketiga, brosur, memasarkan melalui Facebook, Twitter, WhatsApp, dan Instagram. Nah, yang berikutnya, advertising atau iklan, menjual langsung kepada konsumen dan menjual langsung ke butik-butik ternama. Nah, yang berikutnya, adapun target atau segmen pasar yang kami tuju, yaitu segmen pasar terdiri dua faktor, yaitu yang pertama, faktor geografis di lingkungan pasar Buli Kecamatan Maba, dan faktor demografis usia untuk semua usia dan jenis kelamin, pria dan wanita, agama muslim dan muslimah, penghasilan 5 juta per bulan. Nah, adapun tren perkembangan pasar, yaitu perkiraan jumlah dan nilai rata-rata permintaan produk per tahun. Diperkirakan laju pertumbuhan kaum dan hawa cenderung mengalami peningkatan, maka diproyeksikan permintaan konsumen per tahun yaitu 4.320 pakaian, 3.600 ditambah 720 pakaian, demikian akumulasi tahun-tahun berikutnya. Nah, adapun strategi pemasaran, yaitu yang pertama, pengembangan produk, perubahan desain sesuai mode yang berlaku atau tren,
Nah, yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran, yaitu melakukan penjualan ke lingkungan-lingkungan pasar dan butik-butik ternama, pasar internasional, dan pesantren. Nah, yang ketiga, kegiatan promosi. Promosi penjualan melalui produk sampel, dan yang iklan melakukan brosur atau data harga, dan personal selling melewati lobbying. Nah, yang terakhir, strategi penetapan harga. Harga disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat lapisan menengah ke bawah dengan tingkat inflasi 20%. Di perusahaan kami mempunyai analisis pesaing, yaitu yang pertama, penjualan pakaian melalui online. Keunggulannya yaitu banyak varian dan kelemahannya yaitu produk yang dihasilkan oleh produsen tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, yang kedua, home industry di sekitaran Buli, Kecamatan Maba. Keunggulannya yaitu mudah dalam proses pendiriannya, dan kelemahannya jahitan kurang rapi dan bahan baku kurang bermutu. Nah, adapun analisis produk yaitu proses produksi. Yang pertama, pengukuran bahan baku kain katun Jepang, teknologi tradisional, mesin alat ukur. Nah, yang kedua, pemotongan. Yang ketiga, penjahitan. Yang keempat, finishing. Yang kelima, pengemasan. Nah, keunggulan proses yang kami miliki yaitu proses produksi berjalan secara sistematis dan sistematik. Adapun bahan baku dan penggunaannya, yaitu yang pertama, bahan baku kain katun Jepang, kebutuhan rata-rata per bulan 600 meter, sumber dari pasar. Dan bahan penolong yaitu label atau merek, plastik atau bening, dan sablon plastik. Nah, adapun rencana pengembangan produksi, yaitu yang pertama, menggunakan mesin konveksi, yang kedua, menggunakan mesin border, yang ketiga, menggunakan mesin obras garment, dan yang keempat, perekrutan tenaga kerja profesional. Nah, adapun analisis sumber daya manusia atau SDM. Keunggulan dan kompetensi SDM atau lain-lain, yaitu yang pertama, ahli akuntin dalam pembukaan keuangan, yang kedua, ahli dalam mendesain, yang ketiga, ahli dalam pemasaran atau promosi. Nah, adapun analisis kebutuhan dan pengembangan SDM, yaitu jabatan sebagai kepala produksi, yang kedua sebagai kepala pemasaran, yang ketiga sebagai akuntan. Nah, yang selanjutnya ada pun rencana pengembangan usaha, yaitu strategi survei ke seluruh Buli Kecamatan Maba. Nah, yang kedua strategi produksi, pemotongan menggunakan gunting khusus, penjahit menggunakan mesin jahit modern. Nah, yang berikutnya strategi organisasi dan SDM, pemberian peraturan dan perjanjian bekerja oleh pemilik dan CO kepada tenaga kerja. Nah, yang terakhir strategi keuangan, menulis pemasukan, pengeluaran, keuntungan dalam harian, bulanan, dan tahunan. Nah, adapun analisis keuangan, laporan keuangan, arus kas PT Husana Mandiri tahun 2020. Nah, pada Desember 2009 yaitu subtotal pengeluaran 6.195.000 dan pada Januari 2020 2.120.000 dan Februari 2020 2.255.000. Nah, yang berikutnya adapun laporan laba rugi PT Busana Mandiri pada tahun 2020. Subtotal biaya administrasi 3.700.000. Nah, adapun laporan neraca PT Busana Mandiri pada tahun 2020 yaitu modal disetor 246.060.000. Nah, adapun rencana kebutuhan investasi yaitu yang pertama mesin jahit konveksi jumlah 1, harga satuan 10 juta, total nilai 10 juta. Yang kedua mesin bordir jumlah 1,
harga jatuhan 10 juta, total nilai 10 juta. Dan yang ketiga, mesin border, garment, jumlah 2, harga satuan 20 juta, total nilai 40 juta, maka total nilai semuanya rencana kebutuhan investasi 60 juta. Nah, yang berikutnya, adapun rencana arus kas dalam ribuan rupiah PT Busana Mandiri pada tahun 2020 sampai 2024. Nah, pada 2020, subtotal pengeluaran 38.835.000 dan pada 2021 150.220.000 dan pada tahun 2020 99.655.000 dan pada tahun 2023 119.533.000 dan pada tahun 2024 139.007.000. Nah, yang berikutnya adapun rencana kebutuhan pinjaman. Total nilai kebutuhan pinjaman yaitu sebesar 110 juta ribu rupiah dan total nilai kebutuhan modal investasi 100 juta dan total nilai kebutuhan modal atau kerja 10 juta. Rencana pengembalian dana pinjaman, jangka waktu pengembalian yaitu minimal 5 tahun dan masa tenggang pembayaran 1 bulan sekali. Adapun agunan yang dimiliki yaitu jenis agunan tanah, dan keterangan lain-lain, sertifikat, PPN, dan nilai agunan 200 juta. Adapun analisis dampak dan risiko usaha yaitu dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, keinginan palsu dan materialisme yang berlebihan. Yang kedua, terlalu sedikit barang-barang sosial. Nah, adapun dampak terhadap lingkungan yaitu adanya perubahan dan persaingan yang dinamis dalam suatu industri. Nah, yang berikutnya analisis risiko usaha yaitu kenaikan harga bahan baku di atas 25%. Nah, yang terakhir, antisipasi risiko usaha, yaitu pembelian stok, bahan baku, dan bahan penolong. Nah, adapun lampiran analisis lingkungan bisnis, yaitu kekuatan, produk, harga jual yang relatif murah dibandingkan dengan produk pesaing. Nah, yang kedua, fungsi pemasaran, promosi yang mengikuti perkembangan zaman seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya distribusi dan persediaan. Kecepatan distribusi, produk ini saing mulai turun ke populernya. Nah, pelayanan pelanggan, keramahan pelayanan, sejauh ini belum ada konsumen yang komplain atas kurang ramahnya pelayanan. Nah, pemanfaatan TI yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi di bidang bisnis akan memberikan dampak positif yang besar untuk jalannya bisnis yang kita bangun. Nah, adapun kelemahan dalam perusahaan ini yaitu produk. Desain produk yang terbatas, belum memakai label pada plastik. Nah, yang berikutnya fungsi pemasaran. Konsep iklan yang belum matang dan distribusi persediaan apabila bahan baku habis di pasaran, maka produksi tidak akan dilakukan sehingga ketersediaan barang terhambat. Nah, yang berikutnya teknologi. Penggunaan teknologi modern masih belum modern. Pemanfaatan TI, maraknya black market dan bisnis terlarang. Nah, adapun peluang yaitu yang pertama persaingan. Tingkat persaingan yang rendah membuat usaha ini punya prospek yang cukup cerah di masa mendatang. Adapun pemodalan, kemudahan mendapat pinjaman dari desainer ternama. Nah, kebijakan pemerintah, perizinan birokrasi yang memudahkan masyarakat. Adapun peluang pasar yaitu permintaan pasar yang meningkat setiap harinya. Nah, adapun hambatan yaitu yang pertama persaingan untuk usaha sejenis seperti di online yang menguasai pasar. Nah, yang pemodalan, ketidakmampuan mengakses sumber-sumber pemodalan membuat sulitnya mendapatkan pinjaman.
kebijakan pemerintah yaitu perizinan dan birokrasi, yaitu perpajakan yang ditetapkan pemerintah, dan kemajuan teknologi, tidak adanya daya untuk membeli mesin teknologi modern pada proses produksi. Nah, yang terakhir, kondisi perekonomian. Kredit masih sulit disalurkan karena bunga yang tinggi. Nah, itulah hasil proposal saya, yaitu butik busana muslimah. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.